agama kita dari Arab. Ya. Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SAS Institute, di mana saya ngobrol dengan Kiai Said Agil Siraj di pesantren Ats-Tsaqafah tentang berbagai hal yang menarik untuk kita obrolkan, dan tentunya dalam perspektifnya Kiai Said. Kita ingin Kiai Said di luar posisinya yang sudah purna sebagai Ketua Umum PBNU, inspirasi-inspirasi, gagasan-gagasannya tetap bisa menginspirasi kita semua. Nah, kali ini kita akan ngobrolin soal nilai-nilai kebangsaan. Ya, Said. Pertama adalah Kiai Said ini kan langganan masuk 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Bersama biasanya presiden dan beberapa tokoh lain di Indonesia, Habib Lutfi bin Yahya dan lain sebagainya. Apa yang kemudian Kiai Said sadari pengaruh besar yang harusnya ditorehkan sehingga kita bisa kemudian dilihat sebagai figur yang berpengaruh bagi bangsa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ringkas saja ya, singkat saja. Di saat-saat umat Islam di negara-negara Arab bergejolak, yang konon katanya Arab Spring, Ar-Rabiul Arabi, yaitu ramalan sesuai dengan prediksi Samuel Huntington, maka prediksi Samuel Huntington tidak terbukti di Indonesia. Di Indonesia tidak ada perang peradaban, tidak class civilization, nggak ada. Kita sudah selesai lintas batas kesukuan, sekat-sekat ke etnik, sudah selesai kita ini. Maka semangat nasionalisme kita jauh lebih kuat daripada semangat nasionalisme yang ada di Timur Tengah. Mengapa di Timur Tengah sampai sekarang mudah sekali perang saudara, mudah sekali konflik, satu bangsa loh ya, satu agama lagi. Karena belum selesai memahami atau memahami hubungan antara agama dan negara. Realistis kita ini sudah dimanapun di dunia ini setelah Perang Dunia ke-1, negara yang berbasis agama bubar. Dimulai dari Katolik dulu. Pisah antara gereja dan politik dan kekuasaan politik. Dulu kan gereja sangat, paus sangat berkuasa. Nah, kemudian dalam Islam sama. Ketika bubarnya khilafah Ottoman Turki, banyak faktor lah ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal, maka sudah jelas realistis kita ini hidup di era bukan era khilafah lagi. Sudah era nation state, bukan berarti kita bertentangan dengan Islam, tidak. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari berjasa besar bagaimana nasionalisme kita harus religius. Dekat dengan jargon hubbul watan iman, sangat luar biasa. Kelihatan sepele itu, kelihatannya barang ringan, tapi dalam artinya itu. Beliau telah mengikatkan, memperkuat hubungan antara bernegara dan beragama. Anda bernegara harus beragama, Anda beragama harus cinta tanah air, harus nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada orang seperti Hasyim Asy'ari nih, tidak ada. Ya, maka fanatisme kesukuan masih ada, masih kuat fanatisme kesukuan, dan belum selesai pemahaman antara agama dan negara. Padahal kalau kita tarik ke belakang, bahwa namanya khilafah itu hanya 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Setelah itu kerajaan, nggak ada khilafah. Dinasti Umayyah itu dinasti. Nah kalau raja, mohon maaf, yang baik ya ada Umar bin Abdul Aziz, Harun Rashid, Ma'mun ya baik. Yang kurang ajar ya nggak kurang-kurang. Yang namanya raja. Jadi yang namanya khulafa Rasyidun 4 orang. Setelah itu nggak ada khilafah. Nggak ada khilafah lagi. Satu. Yang kedua, sistem bernegara oleh Al-Quran, oleh Islam tidak ditentukan. Yang penting Al-Quran menekankan keadilan,
Dan bayat, ada take and give, Suksesi. al-akhdhu wal ata, bayat. Jadi kita membayat Anda, tapi Anda harus memberi kemanfaatan bagi rakyat. Maka di situ ada istilah musyawarah. Wa amrum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Tidak ada ketentuan dalam Al-Quran negara sistem seperti ini, enggak ada. Jadi artinya apa? Kalau kesepakatannya memang itu mau mendirikan sistem khilafah, silahkan. Kalau kesepakatannya di situ mamlakah kerajaan, silahkan. Asal prinsip keadilan dan prinsip musyawarah, ada beat, selesai, sudah sah itu. Kalau kesepakatannya kesultanan, keamiran, emirat, silahkan. Lah Indonesia, founding fathers kita sepakat Indonesia ini jumhuriyah, republik. Nah, oleh karena itu sebagai bangsa Indonesia wajib taat kepada kesepakatan yang sudah disepakati oleh founding fathers kita. Iya. Dan pengikat utamanya itu kan Pancasila. Pancasila, ya. Kiai. Nah, posisi Kiai Said melihat itu gimana? Melihat sebagai seorang cendekiawan Muslim, melihat posisi Pancasila di sini, Kiai. Justru Pancasila itulah yang bisa selama ini, sampai hari ini, yang bisa mengikat bangsa Indonesia dengan berbagai keragaman agama, suku, etnik, budaya. Dengan Pancasila kita ketemu di situ. Bertemu di situ, menjadi bersatu kita ini. Bayangkan, kalau kita di sini negara agama, kalau kita Indonesia membangun negara agama atau negara kesukuan, saya kira belum akan selesai kita ini. Belum selesai untuk menyatukan bangsa yang beragam, yang bineka ini. Justru dengan Pancasila itulah kita bisa bersatu. Satu. Kedua, Pancasila sangat fleksibel. Tidak ekstrim. Artinya bahasa kitanya tawassut Pancasila itu. Tawassut dan tasamuh. Iya, tidak ada ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kita harus beragama, bertuhan, kita harus berperi kemanusiaan, kita harus bersatu, kita harus musyawarah, kita harus menegakkan keadilan. Itu semua nilai-nilai dasar Islam. Nilai-nilai prinsip agama Islam yaitu. Ya, nilai-nilai yang ada di yang terkandung dalam Pancasila itu. Hanya beda bungkusnya beda aja. Bungkus saja. Iya. Dan perlu diketahui ya, Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mendeklarasikan berdirinya negara Islam. Atau tidak pernah mendeklarasikan berdirinya negara Arab. Ketika Nabi Muhammad pindah ke hijrah kota Yathrib, menjumpai masyarakat Yathrib plural, bineka. Ada muslim pendatang namanya muhajirin, ada muslim pribumi namanya ansor, ada non-muslim beragama Yahudi. 3 suku besar, 3 suku besar ini. Dan sudah tinggal di situ sudah ratusan tahun. Nah, Nabi segera melakukan kesepakatan yang terkenal dengan Piagam Madinah. Punya Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimuna min Yathrib, wal muslimuna min Quraisy, wal Yahud, wa man tabi'ahum, walahiqa bihim, wajahada ma'hum, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Umat Islam pendatang, umat Islam pribumi, dan Yahudi asalkan. Satu visi misi, satu cita-cita, satu perjuangan. Sesungguhnya mereka adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas sosial yang dibangun di atas cita-cita, kesamaan visi misi, bukan di atas konstitusi agama, bukan di atas konstitusi kesukuan. Luar biasa, modern. Itu 15 abad yang lalu, sangat modern itu. Romawi, Katolik, yang Persia, Zoroaster, di mana-mana negara berdasar agama kan. Tapi Nabi Muhammad membangun negara tanpa atau tidak di atas konstitusi agama atau suku. Maka Nabi Muhammad memberi nama negaranya Madinah. Mutamaddin, Madaniyah. Apa itu arti mutamaddin? Negara tamadun adalah negara yang telah mencapai dua sisi lah. Satu, berhasil membangun thaqafah, membangun peradaban, saintifik, akhlak, moral, budaya, kemanusiaan, kebersamaan. Sudah berhasil, itu namanya agama, negara muthaqqaf. Bangsa yang muthaqqaf. Berhasil mencapai thaqafah. Yang kedua, membangun kesejahteraan, welfare. Ekonomi maju, sejahtera, rata-rata orangnya sudah sejahtera, kaya lah katakan cukup sejahtera. Itu namanya hadarah, mutahaddir. Nah, kalau ada bangsa yang thaqafahnya sempurna, hadarahnya sempurna, dua-duanya sempurna, namanya mutamaddin, tamaddun. Maka
sejarah Islam ini, sejarah manusia ini sebenarnya sejarah tamadun. Sejarah tamadun sebenarnya. Dan itu yang dimaksud kemudian baldatun thayyibatun Wadun warbun wafur. Artinya Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah membangun negara modern. Negara modern. Di saat-saat orang masih bicara agama, suku, Nabi sudah tidak melihat itu. Ya. Nabi sendiri tidak membanggakan suku Hashimi, enggak ditampilkan, enggak. Sayyidina Ali juga tidak Al-Hashimi, enggak. Ali Al-Murtadha. Ini lakob agama, ini adalah lakob apa prestasi lah ya. Makom moralnya lah, moralnya. Abu Bakar bukan At-Taimi, As-Siddiq. Padahal sukunya Taim. Umar bukan Al-Adi, Al-Faruq yang berhasil memisahkan kebenaran dan kejahatan atau kesesatan. Nah, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sama sekali suku enggak tidak jadi kebanggaan. Sengaja Nabi Muhammad menghapus sukuan. Iya. Dan suksesi di antara para khalifah yang 4 itu juga berbeda-beda. Ya, berbeda, tapi semua nilai-nilai musyawarah, mengandung nilai musyawarah yang semuanya mengandung nilai yang maksimal, yang sempurna. Itu menunjukkan bahwa intinya musyawarah, sistemnya mau seperti apa. Lah itu nama. Jadi atur sendiri. Nama saja. Iya. Katakanlah namanya khilafah misalkan, tapi nggak ada keadilan. Iya. Sama aja. Sama aja. Apa artinya nama khilafah tapi nggak ada keadilan. Nah, Kiai, saya ingin menggarisbawahi tentang sakofah tadi, tentang peradaban. Okay. Nah, kita ini kan sekarang sebagai satu negara bangsa, bahkan komunitas dunia, itu sedang diuji dengan berbagai hal-hal yang bisa mengancam peradaban kita sebagai masyarakat dunia. Ada perang Rusia, Ukraina, kemudian tantangan pangan, kemudian kemajuan teknologi yang ampun-ampunan, generasi muda hancur, hoax dan lain sebagainya. Nah, posisi cendekiawan Muslim seperti Kiai Said melihat ini semua, bagaimana Ki? Kita harus menjaga, merawat budaya kita. Itu kebanggaan kita. Tidak boleh kita menyerah dalam budaya. Kita ini sudah kalah ini. Teknologi kalah, senjata kalah, ekonomi kalah, moneter kalah. Tinggal satu, budaya ayo kita pertahankan. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya. Selama itu budayanya keren, bermartabat, maka bangsa akan menjadi bangsa yang terhormat. Tapi kalau budayanya hancur, walaupun agamanya benar, mohon maaf Habib, di Timur Tengah, di Arab, agamanya benar kan, Islam kan, tapi budayanya morat-marit hancur. Siapa yang menghormati? Siapa yang menghormati, menghargai, hormat pada bangsa Arab? Sekarang lagi asfal safilin sekali. Tapi bangsa Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen bukan, Islam bukan, Buddha Hindu bukan, Konghucu bukan, Shinto, agama lokal. Tapi semua dunia hormat pada bangsa Jepang. Apanya itu? Budayanya, takofahnya, hadorohnya, tamadunnya. Dan itu yang kemudian menyebabkan Kiai Said, saya rasa sebagai seorang salah satu tokoh Muslim berpengaruh yang mendorong gagasan Islam Nusantara itu. Betul, itu sebenarnya Islam Nusantara sudah ada sejak Profesor Ajmadi Azro bikin disertasi di Amerika dengan judul Jaringan Ulama Nusantara. Tapi belum menjadi jargon yang nasional lah ya. Nah, maka Muktamar Jombang tahun 2015 saya punya ide memperkokoh Islam Nusantara. Apa itu? Bukan madhab, bukan aliran, bukan sekte, bukan firqah, tapi tipologi, mumayyizat, khasais. Tipologi umat Islam di kita ini, Islam yang menyatu dengan budaya. Bahkan Islam dibangun di atas fondasi budaya. Budayanya langgeng, agamanya kuat. Jangan sampai agama dan budaya bertabrakan. Kecuali budaya yang bertentangan dengan syariat. Misalnya minum-minuman keras atau seks bebas, itu kita tolak itu. Selama itu budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, budaya kita jadikan fondasi agama. Sehingga agamanya kuat, budayanya langgeng. Dan saling mengisi satu sama lain. Membentuk satu identitas betul, bangsa. Bahkan beberapa tamu waktu saya di Ketua Umum PBNU,
beberapa tamu dari Timur Tengah, dari manapun, dari negara manapun, ingin kenal apa itu Islam Nusantara, ingin tahu. Dan salah satu yang kemudian saya ingat adalah bahkan Afghanistan kemudian menjadikan NU sebagai rujukan kiblat bagi pengentasan masalah-masalah yang ada di sana terkait dengan konflik antar suku ya. Saya pernah melakukan 4 pertemuan PBNU, bukan saya, yang saya ikut 2 kali. Tapi 4 kali, yang 2 kali kayak Pak As'ad waktu itu wakil ketua umum, mencoba mempertemukan antara fiksi mereka, ya ternyata tidak berhasil atau kurang berhasil. Jadi kita sudah mencoba 4 kali pertemuan. 4 kali. Saya semua hadir. Untuk mempertemukan mereka satu meja udah setengah mati susahnya itu. Iya. Dan itu kan kemudian sekarang menjadi tantangan kita ya, Kiai, di tengah konflik Rusia Ukraina dan lain sebagainya. Coba bayangkan, konflik Rusia Ukraina, ada tidak pemimpin Islam terutama dari Arab yang mencoba mediasi? Nggak ada. Alhamdulillah Pak Jokowi mencoba berkunjung ke Ukraina dan berkunjung ke Rusia, walaupun belum berhasil, belum menghasilkan apa-apa, tapi berani sudah. Kenapa? Karena 2 negara atau masyarakat 2 negara ini hormat pada Indonesia. Tapi kalau yang mau datang itu yang mau berkunjung pemimpin Arab, barangkali mereka nggak akan menerima. Negara mesti dikonflik mau. Jadi kesimpulannya agama kita dari Arab. Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, Nabi Muhammad SAW orang Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia dari budaya orang Arab. Contoh yang gampang aja, lewat di depannya orang sedang sholat. Di sana nggak apa-apa tuh. Biasa aja. Biasa aja tuh. Kita lagi sholat, bahkan kita lagi sujud, dilangkai kepala. Kepala saya dilangkai. Di kita betapa jeleknya itu. Betapa jelek, biadabnya kalau melewati melangkai kepalanya orang lagi sujud. Di sana biasa. Memberikan suatu tangan kiri. Terus sampai hatta orang level tinggi yang suatu. Saya sering ada tamu dari Arab ngasih kartu nama pakai tangan kiri. Kalau kita kan risih. Kita bahkan nggak sholat pun, santri kan diajarkan untuk jadi, menghormati siapa saja. Kesimpulannya budaya kita lebih mulia dari budaya masyarakat Arab. Dan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang dipersatukan dengan nilai-nilai Islam yang sama-sama terhormat. Jadi, seperti misalkan contoh lagi budaya Persia, orang bangsa Persia itu sudah 1000 tahun mereka maju. Peradaban. Maka begitu masuk Islam, mereka hanya ganti agama, tapi kecerdasannya masih tetap ala khas ciri khas Persia. Semua ilmu pengetahuan 95% ulama dari Persia. Semua perawi hadis 10 orang itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Daraqutni, Huzaimah, semua itu Al-Baihaqi, semua orang Persia. Orang Persia semua. Pencetus ilmu nahu grammar Arab orang Persia. Pencetus kesusastraan Arab ilmu balaghah orang Persia. Semuanya dari Persia. Itu karena kebanggaan pada budayanya. Karena budaya ini juga karunia dari Allah. Allah dan mereka punya kelebihan cerdas dan sebagainya. Sudah 1000 tahun peradabannya. Tinggal berganti agama dan ganti bahasa. Ghazali orang Persia. Imam 4 itu 2 Persia, 2 Arab. Imam Syafi'i dan Malik Arab, Hanafi dan Hambali Persia. Penggagas ilmu tajwid, penggagas ilmu segala ilmu itu Persia. Oke, ini kan kita betul-betul harus berada dalam posisi yang tengah dan strategis. Di tengah tarikan agama, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Ini salah-salah kita akan terjebak dalam ekstremisme yang bisa menghancurkan ketiganya. Nah, apa yang seharusnya kemudian sekarang dipegang oleh generasi muda untuk bisa mempertahankan titik tengah kita di tengah kebudayaan, keagamaan, kemudian kebangsaan, dan satu lagi mungkin kemodernan. Ada dalam agama ada prinsip yang tidak bisa ditawar, yaitu prinsip akidah. Rukun iman rukun iman yang 6 itu, dan prinsip syariah rukun Islam yang 5. Itu nggak boleh bergeser, nggak boleh berubah itu. Kitab suci Al-Quran. Tapi selain itu boleh
bahkan harus berkembang. Yang namanya fikih itu ijtihadiyah, masalah ijtihadiyah Iya. harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Harus berkembang. Yang namanya ilmu sosial, ilmu ekonomi harus berkembang. Termasuk kebangsaan dan Kebangsaan, kebudayaan, ilmu politik bernegara, teknologi juga. Nggak boleh. Bahkan Islam bisa besar ini karena keterbukaannya. Agamanya terbuka. Selain yang prinsip tadi terbuka, silakan. Ilmu apa saja, teknologi harus kita ambil dari manapun datangnya. Filsafat Yunani masuk, ilmu mantik, logika masuk. Bahkan revolusi pertama di Islam, Fathu Mekah itu tentang membuka kota Betul? Mekah. Nah, kan, iya, ya membuka Fathu Mekah, membuka kota Mekah. Iya, membuka iya. kota Mekah dengan Segala betul. Ya. nilai positif yang ada ya, baik dari budaya atau bangsa. Nabi Muhammad mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu semua lebih paham daripada saya tentang urusan dunia. Silahkan kamu berkreasi, silahkan kamu ijtihad. Punya gagasan apa dalam memajukan kehidupan dunia ini. Ya. Terima kasih Kiai Said atas waktunya, Kiai. Dan saya ingin obrolan-obrolan seperti ini akan tetap berlanjut dengan Kiai Said agar kita bisa banyak menggali khazanah Said Agil Siraj untuk nilai-nilai kebangsaan, keagamaan, kebudayaan, dan kemodernan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.